fungsional yang diisi. Dan rencana penempatan PNS dalam jabatan tersebut sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, ya tentunya di sini hak daripada pimpinan untuk menilai saudara-saudara dan saudara-saudari, dan kebutuhan daripada instansi itu. Dia untuk penampilan pada sore hari ini kira-kira seperti ini. Jabatan pimpinan tinggi itu ada Pratama, Madya, Utama di syarat daripada pasal 107. Nah, selanjutnya untuk jabatan administrasi pasal 54 di sini administrator, pengawas, pelaksana. Untuk jabatan fungsional itu juga seperti yang diuraikan tadi, ada Pertama, ada Muda, ada Madya, ada Utama, dan demikian seterusnya. Next. Nah, ini pada kesempatan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu kami coba menyampaikan proses atau prosedur dari pengangkatan seorang ASN dalam jabatan seperti yang kami tampilkan di dalam slide. Pertama adalah pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan administrator yang disingkat dengan JA dan jabatan fungsional yang disingkat dengan JV dilakukan melalui mutasi dan atau promosi dari lingkungan internal instansi itu sendiri, bisa juga dari internal, bisa juga dari eksternal gitu, tergantung bagaimana kebutuhan daripada UPD tersebut. Yang kedua, pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui mutasi. Emosinya, mentalnya, ini yang perlu kita jaga. Orang kalau sudah bahkan yang semakin berat, orang stres kan berbahaya kalau tidak terkontrol kan, bisa menjadi lebih berat lagi ya, seperti psikosis. Ini psikosis itu lebih berat lagi. Makanya saya rasa adik-adik di dalam menjalani ini situasi pandemi ini, yang penting bagaimana kita di tempat kerja kita dapat bekerja sama dengan orang lain, kita bisa saling menerima, menciptakan suasana yang bahagia, yang saling asuh, bagaimana kita saling menolong, saling membantu, saling memahami, itu sangat penting. Bagaimana komunikasi empati, lebih memahami orang lain dulu sebelum diri kita sendiri. Saya rasa ini perlu kita bangun, perlu kita latih, sikap-sikap seperti itu. Menumbuhkan mental yang positive thinking itu juga penting, sehingga mindset yang terbentuk itu kepada orang lain itu akan bagus. Suasana di dalam kerja, suasana di dalam hubungan kita dengan orang lain itu bisa menjadi lebih baik. Termasuk yang namanya silaturahim, ini saya rasa ini sangat penting. Silaturahim. Jadi yang namanya kesehatan itu tidak hanya sehat secara fisik, sehat secara mental, juga sehat secara sosial juga. Apakah kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain ini? Karena ini juga menentukan orang itu sehat atau tidak. Perlu kita jaga. Kondisi seperti ini ya kita pakai daring juga bisa ya, pakai telepon, pakai WhatsApp, pakai video call. Kalau tidak memungkinkan bertemu langsung, karena orangnya berisiko ya, kita datang langsung karena atau eselon 2 dari jabatan fungsional boleh dia langsung ke eselon 2. Yang penting ya syarat dan ketentuan itu terpenuhi ya. Salah satunya tadi saya sebutkan pangkat dan golongannya sudah memenuhi syarat gitu. Ya, sampai ke jabatan yang pimpinan tingkat tinggi ini yang PIM 1 ya atau eselon 1. Nah, mereka yang duduk di jabatan fungsional umpamanya di ahli utama. Nah, mereka sudah bisa langsung ke jabatan eselon 1 kalau persyaratan sudah terpenuhi. Ini alur karirnya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari panahnya itu
Bisa semua, tapi yang penting syarat dan ketentuannya terpenuhi gitu. Jadi itu. Kemudian jabatan fungsional di lingkungan, ini saya contohkan di Kota Mataram ini, karena saya tidak sempat mencari data yang ada di Lombok Barat. Nah, ini kebetulan saya kasih materi di Lombok, di Kota Mataram kan kemarin. Jadi seperti ini gambaran jabatan fungsional yang ada di lingkungan Kota Mataram. Penyuluh pertanian 34 orang, penyuluh perikanan 4 orang. Harusnya kebalik ini. Harusnya penyuluh perikanan lebih banyak karena masih ada lautnya. Pertaniannya ntar lagi sudah habis gitu. Penyuluh peternakan malah nggak ada gitu. Seharusnya ini ada gitu kan. Ini gambaran. Yang paling banyak itu jabatan fungsional guru. Guru kepala sekolah ada 143, guru 1431. Nah, ini gambaran di Kota Mataram ya. Kemudian lanjut, ini kenaikan jabatan dan pangkat. Biar kita diskusi. Siap. Silakan angkatan 33 yang asing. Ya, silakan. Sebutkan nama dan angkatan serta kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surabdi, angkatan 33 kelompok 3, Pak. Yang saya ingin tanyakan, siapa namanya tadi? Kan yang pelan-pelan, Pak Surabdi. Nama lengkap. Surabdi. Surabdi. SPD ya. SPD ya, guru ini ya, formasi guru. Ya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kan tadi ada merupakan sanksi pemecatan yang tadi terakhir itu, Pak. Salah satunya menjadi anggota partai politik, Pak. Bagaimana nanti kalau kita seumpama tidak tahu, Pak, dijadiin gitu salah satu anggota politik, bagaimana menyikapinya itu, Pak? Atau nanti atau kira-kira contohnya kita dijebak begitu, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, mungkin itu aja, Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan untuk penanya kedua. Silakan Ibu ini di kelompok 1. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, SPD, Pak, dari angkatan 33 kelompok 1. Oke, lanjut. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini terkait teknis latsar. Kan kita di sini di bawah naungan BPSDMD Provinsi NTB, itu ada beberapa kabupaten kota. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, kenapa ada beberapa kabupaten kota yang berbeda sistem latsarnya? Misalnya seperti kita di Lombok Barat kan ini daring, Pak. Sementara ada beberapa kabupaten yang mampu melaksanakan tatap muka terkait latsarnya. Nah, itu pertimbangannya apa, Pak? Terima kasih. Saya kira bisa langsung dijawab, Pak Kabid. Ya, baik. Ya, dua. Yang bukan fungsional, yang bukan nomenklaturnya jabatan fungsional, dia bisa ke dari pelaksana ke jabatan struktural. Ya, jabatan fungsional pun bisa ke struktural nanti. Ya. Nah, ada beberapa jabatan fungsional yang untuk pengangkatan pertama itu harus diklat dulu. Tetapi dengan adanya surat dari Menpan, kita diminta untuk mempercepat proses pengangkatan sehingga kita bisa angkat dulu, baru nanti disusul dengan pendidikan dan pelatihannya untuk pengembangan karirnya. Ya. Kemudian nanti kita memang berharap ke semua OPD yang mengelola tentang jabatan fungsional itu dia punya buku penjagaan, semacam buku penjagaan
terutama untuk pendidikan dan pelatihan, karena beberapa jabatan itu untuk bisa naik jabatan dia harus diklat dulu. Ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang baru diangkat nanti setelah diangkat dalam jabatan fungsional juga harus diklat, sehingga nanti harus ada koordinasi yang baik antara pengelolanya, pengguna daripada jabatan fungsional itu di BKD-nya masing-masing dengan yang ada di BKD. Karena fungsi BKD salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi diklatnya itu nanti dikoordinir oleh BKD. Apakah dananya itu ada di OPD-nya masing-masing atau ada di BKD itu terserah. Yang penting Bapak Ibu bisa berangkat untuk melaksanakan diklat itu. Ya, seperti kemarin pengalaman di Dinas Pertanian itu tidak kurang, karena memang terjadi mutasi-mutasi sehingga pejabat barunya kurang paham gitu kan. Jadi yang bersangkutan usul sendiri dan sebagainya, begitu dipanggil untuk berangkat diklat, kemudian alasan tidak ada dana dan sebagainya, itu yang tidak boleh gitu ya. Begitu diusulkan terus ada panggilan harus berangkat bagaimanapun caranya. Tapi alhamdulillah itu sudah selesai, kita koordinasikan dengan teman-teman diklat dan dikoordinasikan dengan pusat, dan alhamdulillah itu sudah selesai mereka. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, lihat syarat-syarat pengangkatannya di Permenpan yang seperti saya sebutkan tadi ya, dipelajari betul-betul. Nanti kemudian dibicarakan kalau ada hal-hal yang mungkin di OPD-nya kurang serak, silakan ke kami di BKD untuk kita bantu. Selanjutnya. Nanti setelah ini kita coba buka sesi untuk diskusi ya sedikit nanti. Ini pengembangan karir. Nah, pengembangan karir. Nah, seperti tadi sebenarnya di